Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 1 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Kasih dan perhatianmu kepada manusia sungguh sangat besar. Tuhan, gerakkanlah hati kami dan teguhkanlah iman dan harapan kami padamu. Dan semoga kami pun selalu sensitif melayani sesama yang sangat membutuhkan dan dengan penuh kasih melayani mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 27 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti, dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Injil hari ini menceritakan kepada kita akan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus Kristus. Kita bisa bayangkan kebahagiaan orang-orang itu. Orang lumpuh dan timpang bisa berjalan dengan bebas, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara. Kesembuhan yang dialami bukan cuma mendatangkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga dan sama saudara mereka. Mereka tidak lagi merasa terbelenggu oleh penyakitnya. Kuasa Yesus Kristus sudah memberi mereka kebebasan. Kebebasan untuk berjalan,
kebebasan untuk melihat, kebebasan untuk berbicara. Itulah kehebatan Tuhan. Dengan kuasanya, Dia menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bagi mereka yang percaya akan Tuhan, pasti iman mereka akan menyelamatkan mereka sendiri. Satu ajaran yang sangat menarik untuk kita, supaya selalu percaya dan berharap pada kuasa Tuhan, dan berusaha untuk datang mendekati Tuhan, sampaikan apa yang kita butuhkan. Tidak ada artinya iman kita kalau tidak didukung oleh perbuatan. Karena itu, iman dan perbuatan harus selalu sejalan. Injil juga menceritakan bahwa Tuhan merasa kasihan dengan mereka yang sudah berhari-hari mengikuti Dia. Katanya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab akan mereka yang setia mengikuti Dia. Kesetiaan kita selalu diperhitungkan oleh Tuhan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sengsara dan mati kelaparan. Dengan cara dan kuasanya, Tuhan akan membebaskan kita dari penderitaan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di saat kita memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat sesama kita, maka Tuhan akan melipat gandakannya dan memberkati kita dengan berkat berlimpah. Kita sudah mendengar lewat Injil bahwa 7 roti dan sedikit ikan yang dimiliki oleh para murid sudah dimanfaatkan oleh Yesus Kristus untuk mereka yang kelaparan. 7 roti dan sedikit ikan itu ternyata tidak hilang. Sebaliknya dilipat gandakan. Pemberian dengan murah hati dan dengan tulus selalu akan membuahkan hasil berlipat ganda. Sungguh Tuhan selalu penuh kasih dan mengganjari semua kebaikan kita. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, supaya selalu murah hati dan berilah apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan penuh kasih lewat sesama. Pemberian dengan tulus hati tidak akan hilang, tetapi sebaliknya akan kembali dengan laba berlipat ganda. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu bahwa Tuhan sangat berbelas kasih kepada kita dan kepada orang yang menderita. Datanglah kepada Tuhan, percayalah dan berharaplah selalu padanya. Setialah selalu padanya dan bermurah hatilah kepada sesama yang sangat membutuhkan bantuan. Kemurahan hati kita pasti akan dibalas Tuhan berlipat ganda. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan gerakkanlah hati kami untuk selalu datang kepadamu-Nya, dan teguhkanlah iman dan harapan kami kepadamu. Dan semoga kami selalu sensitif melayani sesama yang sangat membutuhkan dan dengan penuh kasih melayani mereka. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.